Jadi Melayu seluruh Indonesia berkumpullah di sini jadi kampung tua yang bersebelahan dengan pusat kota Batam. Inilah kota Batam, kita lihat dari laut seperti ini. Ini jalan ini bawahnya laut ya, pelantar ini. Dan kiri kanannya tempat tinggal penduduk, masyarakat rumahnya. Nah ini tempat lapangan bola anak-anak. Kalau lagi air nggak pasang dan nggak hujan ya, kalau hujan banjir. Cobalah kami video. Mika menang ah. Tenggelam tanggung seorang. Cepat nanti lapor polisi kalau ada apa-apa. Nah itulah saya bilang tadi, penduduk Tanjung Uma ini itu dari seluruh Melayu seluruh Indonesia. Ya seperti adik ini, dia tinggal di Tanjung Uma, rumahnya Tanjung Uma, tapi dia aslinya dari Riau. Halo guys, hari ini kita ingin pergi ke daerah Tanjung Uma. Tanjung Uma itu adalah kampung penduduk asli Melayu, Kepulauan Riau dan Riau. Jadi dari berbagai daerah ya tinggal di daerah Tanjung Uma ini. Ini adalah Tanjung Uma ya. Ini Tanjung Uma dan ini adalah daerah Penguin tuh yang ada gedung-gedungnya itu. Dan sana adalah Singapura. Nah, sana Singapura. Dan itu adalah Harbour Bay. Kita tepat adanya di daerah ini apa? Pasifik. Jadi di daerah Hotel Pasifik dan klub. Bisa juga dibilang kapal kena kutuk. Karena kapal pesiar bentuknya ya. Hotel Pasifik ini. Nah, itulah Tanjung Uma. Perkampungan masyarakat Melayu Kepulauan Riau dan Riau dari berbagai-bagai daerah, dari Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Dabo, Tanjung Balai Karimun, Selat Panjang dan lain-lain. Pokoknya dari Riau dan Kepulauan Riau. Nanti kita ke sana, masuk ke sana ya. Ini Harbour Bay. Oke, kita let's go. Ini adalah food court daerah Pasifik. Dan Hotel Pasifiknya itu tertutup sama pohon ya, daun, jadi kurang jelas. Nah, kita ngambil dari sini, terlihat itu, jelas enggak? Nah, inilah Hotel Pasifik sama klub, hotel, klub, restoran dan lain-lain. Oke, kita let's go. Let's go. Aduh, parit. Salah jalan. Nah, ini lobi hotelnya. Jadi lobi hotelnya bagian belakang kapal, lobi diskotik atau klubnya di bagian kiri, dan depannya adalah nahoda ya, hotel tuh. Jadi ada kamar yang bisa dibilang VIP ataupun room yang berkelas, itu menghadap ke laut dan Singapura. Oke, kita gaskan menuju Tanjung Uma. Kita skip dulu sampai menuju Tanjung Uma. Oke, kita sudah memasuki kawasan Kampung Tua Tanjung Uma. Ini bukannya buang sampah sembarangan ya, ini adalah tempat
pembuangan sampah di daerah Tanjung Uma sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir di Kota Batam, yaitu di daerah Punggur yang kita kemarin ke sana. Tapi berserakan sampahnya karena hari ini hujan dari pagi sampai sore. Jadi tadi ini banjir di sini. Lumayan lah, nggak parah banjirnya sih. Tapi lumayan. Hampir ya 30 cm mungkin bisa jadi banjirnya. Ini ada puskesmas Lubuk Baja. Karena Tanjung Uma ini memasuki kawasan Kecamatan Lubuk Baja. Nah, kita Tanjung Uma bagian di Pelantar nih kita masuknya. Nih, Kampung Tengiri, Mentigi. Di sini mayoritas penduduknya orang Melayu ya, masyarakat Melayu. Kepulauan Riau dan Sumatera. Jadi Melayu Sumatera dan Melayu Kepulauan Riau isinya bercampur jadi satu. Ini jalan ini bawahnya laut ya, Pelantar ini. Kalau di sini namanya Pelantar, kalau daerah lain kurang tahu namanya apa. Karena saya belum nemu di daerah lain kecuali di Kepulauan Riau ada tempat tinggalnya seperti ini. Kalau di Tanah Jawa kayaknya nggak ada tempat tinggal seperti ini. Kayak di Jakarta kan Muara Baru, tapi nggak kayak gini tempatnya. Dia daratan. Kalau ini laut, tapi dibikin Pelantar. Dijadikan jalan dan kiri kanannya tempat tinggal penduduk, masyarakat rumahnya. Nah, ini tempat lapangan bola anak-anak. Kalau lagi air nggak pasang dan nggak hujan ya, kalau hujan banjir. Nih tempatnya kayak gini. Ada jalannya, ada yang lumayan besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil ketemu motor dari lawan arah, kita harus menepi. Nah, setelah Pelantar ini kita jumpa daratan, itu langsung memasuki pasar. Namanya Pasar Kampung Agas. Pasar Kampung Agas, Tanjung Uma. Tapi kalau sore gini udah tutup ya. Saya datang ini udah sore jam 5. Nah, udah pada tutup. Ini kalau pagi pasar rame. Apalagi kalau bulan puasa. Kalau bulan puasa sore padat kalau sore bulan puasa karena orang jual untuk buka ya. Dan di sini terkenal sama seafoodnya. Jadi ada panggang ikan, seafood, apa-apa dan lain-lain. Di bulan puasa itu banyak makanan yang enak-enak. Jadi makanya dari mana-mana Kota Batam datang ke sini untuk mencari makanan seafood yang enak-enak dan murah. Ini gang-gang kita nggak tahu kemana. Kita mau cari tempat yang itu belum ketemu. Saya ada kawan di sini. Cuma rumahnya udah pindah dia. Nah, ini akibat hujan tadi nih. Hujan 1 hari jadi menggenang air. Tapi nggak banjir ya. Menggenangnya paling-paling cuma 1 cm atau 1 cm lebih lah. Nah, ini ada tugu ini belok. Kita ambil kanan. Ambil kanan. Namanya Tanjung. Nah, ini
Mana lagi nih? Kita coba ke sini. Ah, betul di sini, tapi oh ini masuknya. Ya betul. Akhirnya kita jumpa juga jalannya, itu tempatnya. Dan di sini ada warung Mak J. Nah, jual nasi goreng dan lain-lain. Jadi kalau mau duduk, ngelihat pemandangan Singapura dan lain-lain bisa nih ya, ada tempat duduk dan warung makan. Ah, nggak ada orang yang nyari kerang. Biasanya ada orang nyari kerang. Hari ini kayaknya nggak ada, habis hujan. Ngapa Pak Ji? Rusak? Rusak. Bentur. Bentuk apa? Karang? Biasalah, tembok-tembok. Hancur belakang. Nabrak rumah kot. Itulah. Masyaallah. Ini sampan, kalau di Kepulauan Riau namanya sampan. Kalau di Sumatera ada bermacam-macam nama. Kalau di Kepulauan Riau namanya sampan. Dan itu yang kecil itu pompong. Oke, kita ayo Pak Ji. Yuk, mari. Kita ini pasir ya. Tempatnya pasir. Tuh. Pasir putih bersih. Termasuk pantai berarti. Cuma masih banyak batu-batu dan lumut. Dan inilah pemandangannya. Tempatnya bagus sih kalau untuk jalan. Tapi karena di sini tempatnya para pekerja ya kan. Di Batam ini banyak perantau daripada penduduk aslinya. Dengan 1,3 atau 1,4 juta jiwa, itu lebih banyak perantaunya ketimbang penduduk aslinya. Yaitu penduduk Melayu dan suku laut, suku anak laut. Termasuk saya nih penduduk asli karena saya Melayu Tanjung Batu. Saya nggak Melayu sih, saya keturunan suku laut. Nenek saya suku laut. Nenek saya dari mama suku laut. Kalau kakek dari mama itu orang Jawa. Dan saya termasuk gado-gado, tapi sedikit adalah keturunannya 25% lah, keturunan suku anak laut Kepulauan Riau. Bisa dikatakan tinggal ya mungkin di kota Batam ini penduduk asli Melayu sama suku laut bisa terhitung mencapai 20% atau enggak. Selebihnya itu para perantau semua isi kota Batam ini. Itu yang terdata ya, 1.300.000. Sedangkan yang tidak terdata, yang masih KTP Sumatera, KTP Jawa, KTP Kalimantan, dan KTP Sulawesi itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau diturut penduduk kota Batam ini bisa mencapai mungkin 5 jutaan, mungkin lebih. Karena saya di kota Batam ini menjumpai lebih banyak KTP luar ketimbang KTP Batam. Termasuk saya masih KTP kampung ya, KTP Tanjung Batu. Jadi 1,3 1,4 juta itu bukanlah seluruh yang tinggal di kota Batam, tapi penduduk yang udah ber-KTP kota Batam. Saya masih KTP Kepulauan Riau, KTP Tanjung Batu, cuma bukan penduduk Batam. Jadi nggak terhitung dari 1.300.000 itu. Dan masih banyak yang seperti saya. Mungkin masih jutaan, mungkin lebih banyak yang KTP luar ketimbang KTP Batam. Inilah kota Batam. Kita lihat kota Batam di sore hari. Karena hujan, jadi sunsetnya kurang jelas. Tuh, rumah penduduk masyarakat Melayu Tanjung Umah. Tuh, karena hujan sunsetnya nggak kelihatan. Dan Singapura ya kayak gitulah. Oke, kita gaskan lagi ke ujung. Apa deh? Gorap apa? Oh, kerang. Ada dapat?
Tengok. Nah, ada rupanya yang mencari kerang ataupun siput. Tapi anak-anak ya, biasanya mak-mak yang tukang cari. Kali ini anak-anak. Tengok. Oh, siput pasir. Kerang pasir. Iya. Tak sedap kecil-kecil kerang pasir. Isi dia kecil-kecil. Beberapa rombongan mencari siput kerang. Jadi dari sini nanti dari ujung, kita jalan ke ujung. Dari ujung nih terlihat semua kota Batam, Singapura. Semua terlihat. Karena dia daratannya menjorok ke laut. Mungkin ada sekitar 500 meter lah. Daratan ini menjorok ke laut. Jadi daratannya mendekati ke Singapura jadinya. Kita jalan terus ke ujung. Dan inilah pemandangannya. Pemandangan kota Batam. Tuh, pemandangan kota Batam. Kita menuju ke ujung. Seberapa dekat kita dengan Singapura? Kita lihat nanti. Sangat capek. Karena jauh. Mungkin lebih dari 500 meter. Di sini banyak seperti ini ya. Ini adalah batu karang yang udah mati. Ini karang yang udah mati. Dan dari tadi kita jalan udah sekitar 10 menitan, tapi belum nyampe ujung juga. Jadi bisa diperkirakan kejauhannya seberapa. Kalau 10 menit jalan, tapi tidak sampai ujung. Di sini banyak sekali ya bangkai-bangkai ini. Bangkai-bangkai karang. Kasihan melihatnya. Tapi mudah-mudahan nih karangnya mati bukan karena kelakuan manusia, tapi karena ombak dan mati memang udah alami lah. Kadang-kadang manusia juga merusak kan. Tapi mudah-mudahan ini matinya karang bukan karena manusia, tapi karena alam sendiri. Abang ini mancing. Dapat ikan bang? Belum katanya. Di sini banyak yang mancing dan banyak juga yang mencari kerang biasanya ya. Tapi karena ini hujan dari pagi sampai ke sore, dan ini ada anak-anak mencari apa kurang tahu. Dibolak-baliknya batu itu. Inilah kelihatan di ujungnya seperti ini. Dan itu kota Batam. Kota Batam. Seperti inilah pemandangan kota Batam terlihat dari laut. Dan itu Singapura di depan kita. Nah, itu Singapura. Kalau dari sini terlihat cukup dekat. Oke, kita mencoba mendekati adik-adik itu. Apakah yang mereka dapatkan? Kita penasaran ingin tahu. Karena saya kalau di kampung suka juga mencari kayak gini. Di bakau-bakau, tapi kalau di kota Batam udah nggak ada bakaunya lagi. Kalau di kampung saya masih banyak bakau. Nyari rama-rama dan lain-lain. Dapat, Dek? Dapat apa? Dapat tahu dapat apa ini? Tak tahu dapat apa. Mika nyari sendiri tapi tak tahu macam mana. Ini sedap nih, kalau saya suka yang ini. Ini saya suka. Dimakan itu kan bang? Makan. Ini saya suka nih. Ini enak. Kalau di kampung saya besar-besar, ini kecil. Tapi jangan kalau di daerah dekat banyak penduduk, padat penduduk. Jadi jangan diambil ya kalau di bawah
rumah-rumah panggung seperti itu yang di pinggir bakau, itu karena ini makan tai dia. Ini makan tai manusia. Tai apapun dimakan, lumpur-lumpur dimakan, tapi kalau di bakau dan jauh dari penduduk ini boleh dimakan. Coba lah, kami video. Mika menang ah. Tenggelam tanggung seorang. Kan ada bukti kan. Kalau dalam balik lah, dalam balik. Kalau tak dalam lanjut. Dah abang video ni. Cepat nanti lapor polisi kalau ada apa-apa. Tak dalam nampak. Kalau dah sampai tengah itu segitulah dia. Tak dalam tu. Kalau ada apa-apa gampang, abang tinggal lapor polisi. Di kau bengak. Di kau bohong. Dalam eh? Ayo. Tak percaya kat Mi? Tengok muka Mi ke? Tengok tu. Dia ke sana tu anak. Kalau saya nggak berani ke sana ya. Bukan karena nggak bisa berenang. Karena saya males pulangnya jauh ke Bengkong. Baju basah nggak bawa salin. Mana? SMP 2 mana? Oh MB 2. Balik bawa baju ganti. Ada rumah mamak sini enak lah. Aku mau pulang basah-basah. Nggak lucu pulang basah-basah. Ya betul. Itu terlihat kapal dari Singapura. Ada 2 kapal dari Singapura yang ingin berlabuh di pelabuhan Harbour Bay. Itu kapal feri ya, feri Singapura. Yang depan sepertinya bukan feri, yang depan jet foil. Kalau yang belakang ini baru feri, ini feri. Yang depan ini jet foil nih. Ini kalau ombak tinggi dia aman, dia punya kaki. Dan itu ada speedboat, itu mengambil penumpang dari kapal-kapal tanker yang ada di sekitaran sini yang ingin ke Kota Batam. Jadi ABK-ABK kapal tanker ini yang ingin ke Kota Batam, dia menaiki speedboat seperti ini. Ada nomor teleponnya, jadi udah langganan lah. Dan ada nomor teleponnya juga di Google. Jadi dijemput nanti. Dan ini pelabuhan Harbour Bay-nya sepertinya surut sih. Tapi bisa lah. Masa dia bikin pelabuhan nggak dikeruk dalam ya kan? Pasti dikeruk dalam. Itulah saya bilang tadi, penduduk Tanjung Uma ini itu dari seluruh Melayu seluruh Indonesia. Ya seperti adik ini, dia tinggal di Tanjung Uma, rumahnya Tanjung Uma, tapi dia aslinya dari Riau. Riau ataupun Jambi ya, kayaknya Jambi sih. Karena di Guntung itu masuk Jambi. Kalau Pulau Burung baru masuk Riau. Kalau Guntung masuk Jambi, Pulau Burung masuk Riau. Seperti adik ini dia aslinya Guntung. Jadi dia masuknya dari Jambi. Dia datang dari Jambi ke Batam. Kalau mamanya orang Riau karena mamanya orang Tembilahan, bapaknya orang Jambi karena bapaknya orang Guntung. Jadi Melayu seluruh Indonesia berkumpullah di sini jadi kampung tua yang bersebelahan dengan pusat kota Batam. Inilah kota Batam, kita lihat dari laut seperti ini. Jika ingin melihat suasana seperti ini, kalian harus menaiki feri yang bertujuan ke Harbour Bay. Jadi terlihat suasana kota Batam seperti ini. Seperti kota apa ya? Kalau lihat jalanan dan masuk ke dalam kotanya seperti Tangerang kalau menurut saya. Kalau sama Jakarta masih jauh sekali. Sama Surabaya pun masih, kalau sama-sama pusat kota ya, masih lumayan jauh. Bagus Surabaya. Kalau sama-sama pusat kota ya. Tapi kalau sama Medan
kayaknya, tapi saya udah lama dari Medan, kayaknya bagusan Batam. Tapi kalau luas jauh, Batam nggak ada seujung kukunya Medan, karena Batam kota kecil. Kalau bersih, rapi, dan tertata, lebih tertata Batam, lebih bagus Batam. Tapi kalau untuk besar, luas, karena Medan sangat-sangat luas kotanya, ibu metropolitan nomor 3 di Indonesia, kota Medan. Sedangkan Jakarta nomor 1, Surabaya nomor 2. Kalau Batam ini masuk 10 besar kota termaju di Indonesia. Bukan kota terbesar ya, kota termaju. Kalau kota terbesar Batam nggak masuk karena Batam kotanya kecil. Dekat dengan pemukiman penduduk lagi, termasuk capek ya, jalan ke ujung dan balik lagi, karena saya nggak pernah olahraga karena jarang olahraga. Dulu saya hobi olahraga, makanya dulu badan bagus, dan sekarang badannya udah kayak kerbau karena nggak pernah olahraga, perut buncit, lembek semua, dan nggak seperti dulu lagi karena udah umur juga ya, faktor umur, faktor U. Coba sih. Nah, dan saya ingin menerangkan, ini sampah-sampah ini bukan dari masyarakat sini semua ya. Ini sampah ini dari seluruh Batam ini. Ini jadi dibawa air laut sangat pasang sampai ke sini. Nanti kalau surut dibawa lagi ke lautan, nanti nyampe lagi ke sini. Itu aja lah kerjaannya. Jadi dari sungai-sungai seperti daerah pasar dan lain-lain. Jadi banyak sampah. Oke, kita udah gas jalan lagi. Padahal saya dulu tinggal sini. Tapi nggak di sininya ya, saya tinggal di samping sana. Atau di Plantar juga. Saya tinggal di samping sana, di Plantar. Masuk ke samping situ, dekat masjid sana. Sana ada masjid. Saya tinggal dulu sana. Oke, kita tadi udah lewat Plantar, kita gantian lewat ke daerah Tanjung Umahnya. Nah, ini bagian darat. Inilah perkampungan di pusat kota Batam. Perkampungan yang berada di tengah pusat kota Batam, yang dihuni oleh masyarakat Melayu. 90% ya penghuninya adalah masyarakat Melayu, dan 10%-nya ya campur lah, ada Cina, ada Batak, ada lain-lain, tapi 90%-nya Melayu yang tinggal di daerah Tanjung Umah, perkampungan yang berada di tengah pusat kota Batam. Ya, anak sekolah main bola.
kita lewat bawah. Kalau lewat atas macet biasanya. Ya ada jalan atas, jalan bawah, jalan tengah, kan banyak jalan di kampung ini. 1000 jalan untuk menuju ke jalan besar. Dan di sini juga banyak yang orang kayanya. Tapi lebih memilih tinggal di kampung daripada tinggal di perumahan elit. Karena kalau tinggal di kampung kan masih bermasyarakat, masih enak lah suasananya. Masih suasana kampung, sama tetangga kita saling kenal, saling tegur, saling sapa. Kalau tinggal di perumahan elit kan kadang-kadang sebelah rumah aja kita nggak kenal siapa yang menghuni sebelah rumah kita. Tapi kalau di perkampungan sini jangankan sebelah rumah, beda RW, beda RT, beda kelurahan aja kita kenal. Itulah perbedaannya kawasan elit dan kawasan perkampungan yang masih sangat kekeluargaan. Dan di kampung ini lengkap ya, ada lapangan sepak bolanya, ada lapangan voli. Lapangan voli saya jumpa udah ada 3 ini. Di Tanjung Tritip 1, ini Tanjung Uma yang sekarang kita lihat ini Tanjung Uma. Dan di Bukit Timur, ada di Bukit Timur. Kalau Bukit Timur tuh rata-rata orang timur semua yang tinggal ya. Orang kita Flores. Saudara kita dari timur yang tinggal di Bukit Timur. Tapi masih masuk kawasan Tanjung Uma juga Bukit Timur itu. Tapi kalau penghuninya kebanyakan orang dari timur. Orang kita Flores. Dan yang masuk ke berita selama ini bahwa orang timur begini, orang timur begitu, orang Batak begini, orang Batak begitu, itu semuanya banyak yang hoak ya. Tapi kenyataannya itu mereka tuh banyak yang baik-baik. Sama lah seperti suku yang lain, ada yang bandel, ada yang baik, ada yang lemah, ada yang kuat, hampir sama. Cuma perbedaannya dengan orang kita-kita yang lain, mereka kompak antar suku dan antar marga. Kalau kita orang Jawa, Melayu, dan lain-lain kan nggak kompak ya kan. Kurang lah, bukan nggak kompak, kurang kompak. Tapi kalau mereka kompak, karena mereka merasa mungkin dirantau. Jadi persaudaraan itu melebihi dari segalanya. Terutama orang kita timur itu sangat-sangat kompak, karena di sekeliling rumah saya juga orang timur. Rata-rata orang Flores di sekeliling rumah saya itu sangat kompak. Dan saya tinggal di bersampingan sama orang Flores, tidak pernah merasa terganggu karena mereka juga ya lumayan sopan, lumayan baik. Makanya saya bilang semua suku itu sama, tergantung kitanya. Nggak ada namanya suku ini gini, suku itu gitu, nggak ada. Kalau mereka nggak diganggu, kita juga sama seperti kita lah. Kalau kita nggak diganggu, kita nggak bakal marah. Tapi kalau kita diganggu, ya nanti dulu kan gitu. Jadi Indonesia harus damai, aman, dan semoga menjadi negara maju di dunia. Oke, kita udahi dulu video kali ini. Kita lanjutkan di lain waktu. Bye bye.